Setelah saya menjelaskan tentang pengertian PKPU, kronologi kasus, cara penyelesaian kasus tersebut, maka saya akan mengulang kembali bahwa pilot sama PKPU ini berbeda. Yang dimana pilot itu diurus oleh kurator, PKPU diurus oleh pengurus. Oleh sebab itu saya akan menjelaskan tentang kewenangan pengurus dalam pada kasus ini. Yang dimana yang pertama adalah mengumumkan putusan penundaan PKPU PT Lenda Maseti dan Jane Christian Chandra di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang mana berdasarkan pasal 226 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 surat kabar yang ditunjuk oleh hakim pengawas, dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk para pihak hadir pada persidangan yang merupakan rapat pemusyawaratan hakim berikut, yang dimana dalam isinya ini ada tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut. Yang kedua, menyelenggarakan rapat-rapat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU PT Lenda Maseti dan Jane Christian Chandra di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang dimana berdasarkan putusan Hakim Nomor 4 PKPU 2017 Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Maret 2017 telah ditetapkan dalam penetapan Hakim Pengawas Nomor 4 Pengadilan Surabaya tanggal 23 2017 pengurus menyelenggarakan rapat-rapat, antara lain yang pertama rapat kreditor pertama, yang kedua rapat dengan debitur, yang ketiga rapat praverifikasi, yang keempat adalah pencocokan tagihan kreditor, yang ketiga menerima dan menyiapkan daftar tagihan kreditor dalam penundaan kewajiban pembayaran hutang PKPU PT Lenda Maseti dan Jane Christian Chandra di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Menerima dan menyiapkan daftar tagihan kreditor ini diatur dalam pasal 270 ayat 1 dan pasal 272 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan PKPU, yang dimana pada pasal 270 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan menentukan tagihan harus diajukan kepada pengurus dengan cara menyerahkan surat tagihan atau bukti tertulis lainnya yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti yang mendukung atau salinan bukti tersebut. Yang keempat, menyiapkan rencana perdamaian dengan debitur dalam rangka penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU PT Lenda Maseti dan Jane Christian Chandra di Pengadilan Niaga. Pada pembahasan ini, pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017, tim pengurus bersama-sama debitur menyiapkan draft rencana perdamaian. Pada hari Minggu tanggal 9 April 2017, tim pengurus menerima draft rencana perdamaian dari PT Lenda Maseti dan Jane Christian Chandra. Rencana perdamaian merupakan inti dari perkara penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU, yang mana berdasarkan rencana perdamaian yang sudah disepakati oleh para pihak dan disahkan oleh hakim majelis pada rapat musyawarah hakim majelis setelah berakhirnya PKPU. Perdamaian dalam PKPU ini diatur dalam bab 3 bagian kedua dari pasal 265 sampai pasal 294 Undang-Undang 37 Tahun 2017 tentang kepailitan dan kewajiban pembayaran utang atau UUK Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004. Dan juga pada pasal 265 UUK menentukan debitur berhak pada waktu mengajukan permohonan PKPU atau setelah itu menawarkan sesuatu perdamaian kepada kreditor. Sehingga jika kita melihat pada pasal 25 UUK tersebut menunjukkan bahwa adalah hak dari debitur untuk menawarkan rencana perdamaian pada waktu debitur mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang kelima, menyiapkan daftar voting penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU pada PT Leti dan Jane Christian Chandra di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang dimana voting ini dilakukan untuk memenuhi rumusan pada pasal 229 ayat 1 dan pasal 281 ayat 1 ya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yang dimana pada pasal 229 ayat 1 UK menentukan yang pertama, pembelian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangan ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan 1.
persetujuan lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui oleh sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui oleh kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut. Yang kedua, persetujuan lebih dari 1/2 jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut. Jika kita melihat pada pasal 281 ayat 1 UK menentukan bahwa rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Yang keenam, ada tahap terakhir di mana membuat laporan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU PT Lenda Maserti dan Jane Christian Chandra di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Jika kita melihat pada pasal 239 ayat 1 UK, pengurus wajib melaporkan keadaan harta debitur. Selain melaporkan keadaan harta tersebut, pengurus juga wajib melapor proses pengurusan di setiap rapat-rapat yang sudah ditetapkan oleh hakim pengawas dan putusan hakim majelis. Pasal 239 ayat 1 UK menentukan, yang pertama, setiap 3 bulan sejak putusan penundaan kewajiban PKPU diucapkan pengurus wajib melaporkan keadaan harta debitur, dan laporan tersebut harus disediakan pula di kepanitiaan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 238 ayat 3. Rapat-rapat yang sudah ditetapkan oleh hakim pengawas dan sudah diumumkan oleh pengurus adalah rapat kreditur pertama, rapat pencocokan tagihan kreditur, dan verifikasi pajak dan sidang pemusyawaratan hakim majelis. Sekian dari saya tentang kewenangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.